Selamat sore menjelang malam, ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi Kristus Yesus. Kita boleh bersyukur, boleh berjumpa kembali dalam sukacita pada saat ini. Seperti yang sudah disampaikan dalam ibadah hari Minggu pagi tadi, bahwa dalam kehendak dan kasih Allah hari ini kita akan bersama-sama masuk dalam ibadah kebaktian rumah tangga untuk keluarga Ibu Agustina Duma sebagai keluarga penghimpun dalam ibadah rumah tangga hari ini. Di dalamnya bersama-sama nanti kita akan mensyukuri segala penyertaan Allah, termasuk di dalamnya anak kekasih kita Samuel boleh bertambah lagi usianya dalam usia yang ke-11 tahun. Mari saudara-saudara, kita akan masuk dalam ibadah rumah tangga saat ini. Dan sekali lagi keluarga penghimpun adalah keluarga Ibu Agustina Duma. Mari saya mengajak jemaat sekalian untuk membuka pelengkap Kidung Jemaat nomor 14. Kita akan nyatakan untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Saya persilahkan kita semua berdiri. Kita akan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 14. Ibadah yang kita laksanakan hari ini dalam ibadah kebaktian rumah tangga untuk keluarga Ibu Agustina Duma sebagai keluarga penghimpun terjadi dalam kehendak kasih Allah. Turunlah kiranya anugerah salam dan damai sejahtera bagi jemaat sekalian, memelihara dan menuntun dalam persekutuan ibadah saat ini. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan kita, hari ini kita boleh bersukaria bersama bersukacita dengan keluarga Ibu Agustina Duma untuk anak kekasih Samuel yang boleh berulang tahun di usianya yang ke-11. Semua itu karena kasih setia Allah dalam kehidupan kita. Karena itu kita akan bersama-sama menyatakan syukur dan sukacita itu di hadapan Tuhan. Dengan bersama kembali memuji dan memuliakan Tuhan. Dalam ungkapan iman, mari kita bersukaria. Kita nyatakan dengan penuh gembira dan sukacita ya. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tangan baca bersedih, hilangkanlah hati yang sedih. Engkau Yesus damai yang Dia berikan, mari kita bersukaria. Firman Tuhan akan kedengaran dalam persekutuan ini. Karena itu mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Firman-Mu ya Allah sudah siap untuk kami baca dan renungkan, menandai syukur dan bahagia kami dalam persekutuan hari ini.
Bersabdalah Tuhan, karena kami sudah siap merenungkan firman. Amin. Kekasih-kekasih Kristus, bagian firman Tuhan yang saya siapkan untuk menjadi renungan kita bersama pada hari ini terdapat dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu surat 1 Petrus. Kitab 1 Petrus pada pasalnya yang pertama atau pasal 1 ayat 13 sampai 19. Pertama Petrus pasal 1 ayat 13 sampai 19 berbunyi sebagai berikut. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah, dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas dunia, atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu kenyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab Aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus, firman yang hidup. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat dikasih Kristus, tentunya ini kali pertama kita boleh jumpa dalam persekutuan ibadah rumah tangga di tengah-tengah situasi dan kondisi ketika kemudian Indonesia juga ada dalam kondisi yang memprihatinkan, virus corona atau masa pandemi COVID-19 sudah ada di Indonesia. Dan tentunya bersuka cita bersyukur bersama, ibadah rumah tangga boleh berjalan lewat keluarga Ibu Agustina Duma menjadi keluarga penghimpun saat ini. Ke depan tentunya kita pun akan berjalan dalam persekutuan yang sama. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus Yesus, pernahkah saudara mendengar tentang sebuah benda yang mungkin bagi kita tidak berharga, tidak bernilai, tetapi harganya, biayanya ketika ia dijual atau dilelang cukup fantastis? Saya sebutkan salah satu contohnya adalah, pernahkah saudara mendengar sisa permen karet atau permen karet bekas yang dilelang, dan hasil lelangnya adalah permen karet bekas tersebut adalah senilai 166 juta. Bayangkan, sebuah permen karet bekas 166 juta. Atau yang lainnya, sebuah surat secari kertas yang disebut surat Tuhan. Isinya memang adalah untuk Tuhan yang ditulis. Kemudian surat itu dilelang dan harganya kurang lebih 41 miliar hanya secari kertas. Atau hanya juga yang lain, kaos, baju bola, hanya baju kaos doang, harganya kurang lebih 180 juta. Benda-benda yang saya maksud di sini saya akan tidak bernilai, tetapi nilai jualnya cukup amat tinggi. Permen karet tersebut ternyata
permen karet bekas atau sisa permen karet. Sisa permen karet dari seorang penyanyi pop yang terkenal, yaitu Britney Spears, penyanyi pop asal Amerika Serikat. Permen karet bekasnya dijual, dilelang seharga 166 juta. Atau tadi yang kita katakan surat Tuhan, yang kemudian dilelang sekitar 41 miliar. Itu adalah surat tulisan seorang ilmuwan dunia, yaitu Albert Einstein. Atau baju kos yang saya maksud tadi adalah baju kos seorang pesepak bola terkenal, Cristiano Ronaldo. Bapak Ibu, pertanyaan yang muncul adalah, mengapa benda-benda tersebut yang seakan tidak bernilai itu harga lelangnya cukup fantastis, miliaran ratusan juta? Jawabannya adalah karena pemiliknya adalah orang-orang yang terkenal. Britney Spears, Albert Einstein, seorang penyanyi, seorang ilmuwan dunia, atau Cristiano Ronaldo, seorang pemain top dunia untuk permainan sepak bola. Karena orang-orang yang terkenal, sehingga benda-benda tersebut yang dilelang mahal. Apa yang kita mengatakan di sini, saudara-saudara, adalah seperti itulah kehidupan kita, manusia. Tanpa Tuhan, ketika manusia sudah jatuh ke dalam dosa, hidup kita tidak berharga lagi. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, akhirnya dia dibuang dari Taman Eden, taman kehidupan, taman kesukaan. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka harganya tidak ada lagi. Gambar Allah sudah mulai rusak kalanya. Ia diusir dari taman kesukaan. Ia terpisah dari Allah. Karena ia terpisah dari Allah, sehingga harganya tidak ada lagi. Semua pada akhirnya menjadi penghuni neraka tentunya. Namun Allah yang penuh dengan kasih itu mau datang menebus manusia melalui Yesus Kristus, yang kemudian tersalib, mati, tetapi bangkit pada hari yang ketiga. Semuanya dilalui hanya untuk menebus manusia yang berdosa itu. Pertanyaannya, mengapa Tuhan mau melakukan itu? Bukankah manusia ini sudah memberontak kepada Tuhan, merusak dirinya sebagai gambar dan citra Allah? Mengapa Tuhan mau melakukan semua itu? Turun dalam kehidupan manusia, menjelma dalam pribadi Yesus Kristus. Jawabannya Ibu Bapak adalah karena manusia sangat berharga di mata Tuhan. Saya dan Ibu Bapak, jemaat sekalian, saudara-saudara, sangat berharga di mata Tuhan. Ia melebihi emas ataupun perak. Dalam bacaan kita ayat 18 sampai ayat 19, bukti bahwa ia sangat berharga di mata Tuhan, melebihi benda-benda yang sangat berharga, emas ataupun perak. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, firman yang sudah kita baca hari ini hendak mau menegaskan dan mau memberi sebuah pemahaman yang indah bagi kita adalah, karena di hadapan Tuhan manusia itu sangat berharga, maka manusia seharusnya juga menghargai hidup ini. Saya dan Ibu Bapak seharusnya menghargai kehidupan ini. Jangan jadikan kehidupan kita adalah kehidupan yang murah, gampang diperjualbelikan atau dipermainkan oleh rupa-rupa yang keinginan duniawi. Jangan jadikan kehidupan kita menjadi iman yang murahan dan iman yang gampangan. Apa itu iman yang gampangan? Murahan, gampangan, gampang menyerah, iman yang gampang putus asa. Jangan jadi orang gampangan, gampang marah, gampang kecewa, gampang tersinggung, gampang takut. Itu semua tidak bagus, tidak baik. Jangan menjadi iman yang gampangan, gampang putus asa. Apalagi putus asa, kecewa di tengah-tengah situasi kehidupan yang
tidak bersahabat seperti sekarang ini karena wabah pandemi COVID-19, COVID-19. Jangan menjadi iman yang gampang, murahan, gampang menyerah atau putus asa. Bacaan kita pertama Petrus hendak menegaskan bagaimana umat-umat Tuhan, di mana Paulus menulis suratnya untuk tetap kuat kokoh di dalam iman kepada Kristus Yesus di tengah-tengah penganiayaan atau penderitaan hidup yang mereka alami. Yang juga masih relevan, sangat berarti dalam kehidupan kita di tengah-tengah kondisi persoalan dan pergumulan yang kita alami. Mengapa? Karena kita ini berharga di mata Tuhan. Karena itu mari kita menghargai kehidupan ini. Itu yang dikatakan dalam bacaan kita ayat 16. Hendaklah engkau hidup kudus. Hidup kudus artinya Ibu Bapa. Bukan berarti tanpa dosa, karena tidak ada orang yang tidak berdosa. Hidup kudus yang dimaksud di sini adalah hidup benar. Hidup benar. Kalau orang mencuri, jangan jadi orang yang juga ikut-ikut mencuri. Kalau orang korupsi, jangan juga ikut-ikut jadi korupsi. Tetapi benar di tengah-tengah kehidupan yang tidak benar. Hidup kudus artinya selalu berpikir positif. Jangan selalu berpikir negatif. Yang punya pengharapan. Apalagi di tengah-tengah situasi kondisi yang kita alami. Bahkan hidup kudus adalah bersyukur di tengah-tengah kondisi kehidupan. Walaupun banyak persoalan hidup. Seperti yang dirasakan, dialami dan dilakukan saudara kita, keluarga kita. Ibu Agustina Duma mensyukuri kasih karunia Tuhan meskipun kita ada dalam persoalan pergumulan yang sangat mengerikan karena virus corona. Bersyukur dalam segala hal. Karena itu saudara-saudara yang dikasih, firman ini sekali lagi menegaskan kepada kita. Ingat, kita semua ini berharga di mata Tuhan. Karena itu hargai kehidupan ini, maknai kehidupan ini dengan benar, jalani dengan baik untuk melakukan yang terbaik. Karena saya, ibu bapak, saudara-saudara, dan anak kekasih Samuel yang boleh bertambah usianya 11 tahun hari ini adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Selamat ulang tahun buat anak kekasih Samuel. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersaat teduh untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar. Saat teduh kita mulai. Amin. Sebelum kita satu dalam doa sapa ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan kembali bersama-sama mensyukuri segala berkat Allah dalam kehidupan ini. Bahwa Tuhan senantiasa bersuka cita, Tuhan senantiasa memelihara dan melindungi kita, sehingga layaklah untuk kita menyatakan ungkapan syukur dan sukacita di hadapan Tuhan. Kita membuka pelengkap Kidung Jemaat nomor 23. Bersama-sama kita akan muliakan Tuhan dalam pelengkap Kidung Jemaat nomor 23. Kita akan masuk dalam doa syafaat, dan dalam doa syafaat ini kita akan bersama-sama
mendukung dalam doa, pokok-pokok doa yang sudah disampaikan oleh keluarga penghimpun. Itu tentunya bersyukur untuk pertambahan usia anak kekasih Samuel yang genap berusia 11 tahun juga dalam pendidikan dan pergaulannya. Tentunya kita berdoa bersyukur di dalam Tuhan untuk mamanya Samuel dalam tanggung jawabnya, baik tugas tanggung jawab di gereja, di tempat kerja, tugas dan tanggung jawab dalam rumah tangga, dan juga tentunya keluarga di mana saja mereka berada. Mari saya ajak kita semua satu dalam sapa kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman. Biarlah hidup kami dijalani dengan penuh sukacita dalam kehendak kasih. Terima kasih kami boleh beribadah dalam ibadah rumah tangga. Dan keluarga Ibu Agustina Duma sudah menjadi keluarga penghimpun dalam persekutuan ini lewat ibadah virtual. Akan tetap diberkati Tuhan dalam kehidupannya. Ibu Agustina Duma akan menjadi orang tua berhikmat bagi anak kekasih Agustina, anak kekasih Samuel. Ia akan tetap kuat dan tentunya bijaksana mendidik mengarahkan anak kekasih Samuel. Bahkan mamanya Samuel tetap diberkati Tuhan dalam tanggung jawabnya, baik di rumah, tanggung jawabnya di kantor, di tempat kerja, tugas tanggung jawabnya sebagai abdi Allah di gereja, sebagai seorang anggota majelis penatua dan juga sekretaris dalam struktur badan pekerja majelis jemaat. Semua tugas dan tanggung jawab itu bukanlah perkara yang mudah, tetapi kami percaya di dalam Tuhan, mamanya Samuel akan selalu melaksanakan tanggung jawab itu dengan penuh sukacita. Dan ia tetap kuat menunaikannya. Nama Tuhan dipermuliakan dan berkat-berkat Tuhan tetap mengalir dalam kehidupan mereka. Berkati anak kekasih Samuel dalam pendidikan, dalam pergaulan pertumbuhan, yang tentunya saat ini ia belajar bukan di sekolah tetapi belajar di rumah. Sekolah di rumah. Berkati dia, teristimewa Tuhan. Tepat hari ini tanggal 26 April ia boleh berusia 11 tahun. Ini semua karena kasih karunia Allah di tengah-tengah pergumulan hidup pandemi COVID-19. Tetapi kasih sayang Allah tetap dirasakan anak kekasih Samuel. Terima kasih Tuhan Yesus. Jadikan dia anak yang baik, anak yang dengar-dengaran, semakin dewasa dalam iman, dan ia bersukacita dalam pendidikan. Kami mau berdoa kehidupan mamanya Samuel, anak kekasih Samuel, tetap dilindungi, disertai di rumahnya, dimanapun mereka berada. Bahkan keluarga besarnya, di mana saja mereka berada, saudara-saudaranya, Tuhan memberkati mereka semua. Kami berdoa buat jemaatmu, berkati juga pelihara mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan dalam masa tua, mereka akan bersukacita. Yang ada di kampung halaman dilindungi Tuhan, yang ada di Makassar, mereka semua bersukacita. Meskipun kami ada dalam situasi yang tidak bersahabat karena wabah virus corona, tetapi jemaat tetap merasakan damai sejahtera. Terima kasih untuk segala yang dinyatakan, untuk persembahan syukur, semua bentuk persembahan syukur yang dinyatakan jemaatmu, atau juga yang sudah dinyatakan oleh keluarga mamanya Samuel, semua menjadi persembahan yang harum berkenan di hadapan Tuhan. Ya Bapa, biarlah ibadah-ibadah rumah tangga selanjutnya tetap boleh berjalan dengan baik, meskipun wabah virus corona hadir, tetapi persekutuan kepada Tuhan tidak akan pernah terhalang oleh bentuk situasi kondisi apapun. Ini syukur dan syafaat kami Bapa. Kami mengucap syukur di dalam Yesus yang sudah memberkati kami dan sudah mengajar kami doa Bapa kami bersama demikian. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya.
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari jemaat, saya undang kita berdiri untuk bersama-sama menerima berkat Tuhan. Mari kita membuka kidung pelengkap kidung jemaat nomor 180. Kasih Tuhan mengiringmu dan sayapnya melindungimu. Saya undang kita berdiri untuk menerima berkat Tuhan dan menyanyikan PKJ 180. Arahkan hati dan pikiranmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Damai sejahtera Allah, kasih karunia di dalam Kristus Yesus, dalam persekutuan Roh Kudus, menyempurnakan syukur dan sukacita. Mamanya Samuel dan anak kekasih Samuel dalam pertambahan usia anak kekasih Samuel akan meneguhkan iman anak kekasih Samuel, yang akan memberkati keluarga Mama Samuel keluar masuknya dari rumah mereka, juga membimbing menuntun memelihara jemaat sekalian dari sekarang selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Demikian ibadah kita dalam kebaktian rumah tangga. Terima kasih untuk kehadiran jemaat. Terima kasih pula untuk keluarga Agustina Duma sebagai keluarga penghimpun dalam kebaktian rumah tangga hari ini. Untuk anak kekasih Samuel, Tuhan Yesus memberkati, jadilah anak yang baik dalam pengharapan. Tuhan Yesus selalu memberkati. Selamat malam dan sampai jumpa dalam persekutuan.